Halo teman-teman Sobat Neliti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Elvara Nurmariandini. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita ada di sesi Q&A teman-teman. Jadi pertanyaannya seperti ini. Hai semua, saya mau nanya, terkhusus untuk yang senior-senior di sini. Apa iya kita bisa melamar dosen pembimbing untuk skripsi nanti? Tips dan saran sangat diharapkan. Nah, dari pertanyaan tersebut teman-teman bisa kita simpulkan ya. Jadi kakaknya ini bertanya bagaimana kalau misalnya kita itu melamar pembimbing. Jadi melamar ya, bukan melamar doi tapi melamar pembimbing terlebih dahulu. Apakah itu bisa atau enggak gitu ya. Nah, kalau menurut pengalaman saya ya teman-teman, kita itu bisa melamar salah seorang dosen yang kita sukai, yang itu dia itu sesuai juga dengan bidang kita, seperti itu ya, yang mungkin sudah akrab dengan kita dan sebagainya, akan lebih mudah gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman, tapi yang pertama syaratnya adalah bahwa dosen itu sedang tidak terlalu banyak mahasiswa yang dibimbing teman-teman. Jadi kalau biasanya kalau dosen itu sudah banyak mahasiswa yang dibimbingnya, biasanya nanti akan dilemparkan ke dosen lain yang mahasiswa bimbingannya lebih sedikit gitu ya. Jadi agar semua dosen itu memperoleh porsi mahasiswa itu yang sama gitu ya. Jadi misalkan sama-sama membimbing misalkan sekitar 10 mahasiswa. Jadi tidak ada dosen yang terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu ya. Biasanya prodi mempertimbangkan hal tersebut gitu. Jadi harus dipertimbangkan kalau misalkan mau memilih salah seorang dosen, dilihat dulu mahasiswa yang ada di bimbingan ibu atau bapak itu masih terlalu banyak atau enggak. Jadi itu adalah akan ada kemungkinan ya, kalau terlalu banyak kemungkinan mungkin akan dialihkan ke dosen yang lain. Tapi kalau lebih sedikit, nah itu mungkin saja dosennya bisa diterima untuk bisa membimbing teman-teman gitu. Yang kedua syaratnya adalah harus sama gitu ya keahliannya. Misalkan teman-teman ingin meneliti ya tentang kalau dalam pendidikan misalkan di media pembelajaran. Nah, maka teman-teman diusahakan kalau mencari dosen pembimbing itu yang ahli dalam media pembelajaran gitu. Misalkan di jurusan pengembangan masyarakat gitu ya, jurusan pengembangan masyarakat, maka harus difokuskan lagi yang sesuai dengan bidang teman-teman itu. Atau misalnya di hukum gitu ya, kan hukum ada banyak ya. Nah, misalkan teman-teman skripsinya tentang hukum keluarga misalnya, nah maka harus mencari dosen yang dia itu spesialisnya adalah spesialis hukum keluarga gitu. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman teliti gitu ya. Nah, jadi udah dapat dua ya teman-teman tadi ya. Yang pertama adalah dosennya itu tidak terlalu banyak bimbingan. Yang kedua, bidang penelitian kita sama dengan bidang penelitian atau keahlian dari dosennya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman tema atau penelitian yang teman-teman angkat itu adalah penelitian yang apa ya istilahnya sedang dibutuhkan, sedang aktual, pokoknya penelitian yang bagus gitulah teman-teman. Jadi dosen itu tertarik, jadi usahakan bahwa dosen itu tertarik dengan tema atau penelitian yang teman-teman angkat ini gitu. Jadi kalau dosennya itu tertarik dan penelitian teman-teman bagus, kemudian itu nanti berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal gitu ya, itu akan lebih banyak peluang bagi teman-teman untuk bisa diterima menjadi anak bimbingan dari dosen tersebut gitu ya. Tapi kalau penelitiannya itu sudah penelitian yang lama, sudah usang, sudah banyak dilakukan oleh orang lain, itu dosen juga males membimbing itu lagi kayak gitu ya. Jadi usahakan teman-teman bisa lebih berinovasi terhadap judul-judul penelitian teman-teman gitu ya, sehingga nanti ada kebaruan juga di situ. Jadi nanti dosen akan lebih bisa menerima teman-teman sebagai mahasiswa bimbingannya. Oke, begitu ya teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait hal ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.